bertamasya ke taman hutan raya. Pada suatu hari, ibu guru memanggil anak-anak untuk berkumpul di lapangan. Lalu, memerintahkan mereka untuk membuat sebuah lingkaran. "Ayo anak-anak, mari kita buat lingkaran." Setelah itu, anak-anak pun menghampiri Bu Guru. Di dalam lingkaran, Bu Guru menjelaskan bahwa setelah ini kita akan pergi ke taman hutan raya. Lalu anak-anak pun berteriak, "Hore!" Sambil menunggu angkot datang, Bu Guru meminta anak-anak untuk mengambil barang dan menyimpan barang-barang ke angkot yang paling depan. Setelah anak-anak selesai memindahkan barang, mereka menggeliat dengan meregangkan tangan dan tubuhnya. Kemudian, anak-anak pun berbaris untuk menaiki angkot. Setelah semua anak-anak berbaris dengan rapi, Bu Guru menginstruksikan anak-anak untuk segera masuk ke dalam angkot. Sesampainya di Tahura, Bu Guru memberikan perintah untuk berbaris kembali dan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Anak-anak pun melakukan gerakan pelemasan seperti gerakan badut. Kemudian, Bu Guru memerintahkan anak-anak untuk merentangkan tangannya ke samping. Lalu, mulai menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri secara perlahan untuk melemaskan otot leher. Setelah itu, mereka melanjutkan dengan memutar bahu ke depan dan ke belakang. Anak-anak juga melakukan gerakan memutar pinggang dan menggoyangkan lutut untuk mengendurkan otot-otot mereka. Sesudah melakukan pemanasan dan pelemasan, anak-anak berjalan santai sambil melihat-lihat sekitarnya. Di sana, anak-anak melihat berbagai jenis binatang lalu menghampirinya. Anak-anak melihat dan menirukan gerakan monyet dengan berbagai gayanya. Ada yang bergelantung, memukul dada, dan ada juga yang sedang memukul temannya sendiri. Sambil berjalan, anak-anak mengambil bebatuan lalu melemparkan kepada monyet yang ada di sana. Lalu ibu guru pun berteriak, "Hei anak-anak, jangan melempari batu kepada monyet. Nanti dia marah karena kesakitan." Lalu anak-anak pun berhenti melemparkan batu dan mengumpulkan batu pada genggamannya. Ternyata, di balik batu-batu tersebut terdapat semut-semut kecil, dan anak-anak pun meringis kesakitan. Sehingga anak-anak pun melempar batu tersebut ke bawah dan mencoba menghempaskan semut-semut yang ada di tangannya, serta menghentakkan kakinya yang ternyata semut tersebut juga masuk ke dalam batu. Lalu anak-anak pun berkumpul untuk istirahat, dan anak-anak melihat pohon yang terhembus oleh angin dan menirukannya. Lalu seorang anak melihat seekor burung yang terbang hilir mudik mengepakkan sayapnya dan menirukan burung tersebut. Lalu ibu guru menginstruksikan agar anak-anak berkumpul kembali ke tempat peristirahatan. Anak-anak mulai mengambil air minumnya dan kertas untuk dijadikannya kipas karena gerah dan kelelahan. Setelah beristirahat, anak-anak menuju curug dengan menyeberangi jembatan. "Hati-hati anak-anak, kita akan menyeberangi jembatan. Rentangkan tangan kalian agar dapat menjaga keseimbangan," ucap Bu Guru. Lalu anak-anak melihat sekelompok burung yang terbang di sisi jembatan. Mereka melihat burung-burung tersebut mengepakkan kedua sayapnya. Mereka pun menirukan gerakan burung terbang sambil tertawa gembira. "Wah, kalian mirip sekali ya dengan burung indah itu," ucap Bu Guru. Anak-anak sangat semangat sekali menirukan gerakan burung sambil berlari dan tertawa riang. Ketika berlari, terdapat jalan yang rusak, sehingga anak-anak tersebut berlari menghindari jalan yang rusak. "Hati-hati anak-anak, jangan sampai kalian terjatuh.
Hindari jalan yang rusak agar kalian sampai ke curug dengan selamat, ucap Bu Guru mengingatkan. Sesampainya di curug, anak-anak terpana melihat keindahan air terjun. Wah, indah sekali Bu Guru, ucap salah satu anak. Tiba-tiba, ada sekelompok kelinci yang menghampiri mereka. Kelinci tersebut melompat-lompat dengan kedua kakinya. Kemudian, anak-anak pun menirukan gerakan kelinci tersebut. Anak-anak tersebut memberi makan kelinci dengan sisa wortel yang masih ada di tasnya. Kelinci tersebut memakannya dengan sangat lahap. Lalu, ada salah satu anak yang jahil melempar batu-batu kecil yang ia temukan di samping air terjun ke sekelompok kelinci tersebut. Kelinci-kelinci itu pun ketakutan dan berlari untuk melindungi tubuhnya dari lemparan batu-batu kecil. Anak jahil itu pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tak lama kemudian, dia pun meringis. Aduh, kakiku sakit, ucap anak jahil itu. Saat dia melihat kakinya terdapat seekor semut besar yang menggigit kakinya. Ternyata dia menginjak segerombolan semut yang sedang berjalan. Anak-anak tidak boleh melempar batu itu karena kelinci-kelinci itu menjadi ketakutan, ucap Bu Guru sambil mengobati anak jahil yang tergigit semut. Anak-anak pun melanjutkan permainan di curug yang terdapat batu-batu, sehingga anak-anak harus melompat-lompat agar sampai pada ujung sungai. Sesampainya di tepi sungai, terdapat seekor kodok yang sedang meloncat-loncat, mengejar seekor belalang untuk ia makan. Anak-anak pun melanjutkan perjalanannya ke taman yang berada tepat di samping sungai. Mereka berjalan-jalan menikmati indahnya taman sambil bernyanyi lagu "Lihat Kebunku". Anak-anak merasa senang. Setelah bermain di Taman Hutan Raya, mereka melihat banyak sekali hewan-hewan dan mereka sangat menikmati indahnya curug dan taman yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah. Sambil menunggu angkot datang, anak-anak pun berkumpul untuk meluruskan kaki sambil menghirup udara yang segar. Beberapa saat kemudian, angkot pun datang dan mereka berbaris dengan rapi lalu memasuki angkot tersebut dan kembali pulang ke sekolahnya.